Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan membacakan buku Siapa yang Datang ke Pemakamanku Saat Aku Mati Nanti, karya Kim Sang-hyun. Buku ini terdiri dari 163 halaman yang terbagi menjadi 4 bab, yaitu bab pertama mengenai kesalahan, bab kedua mengenai hati yang hilang, bab ketiga mengenai sejarah, bab keempat mengenai semoga itu kebahagiaan. Bagi kalian yang ingin memberikan saran atau ingin merekomendasikan buku untuk dibaca, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa mensupport channel ini dengan cara mensubscribe channel ini dan menghidupkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video-video audiobook lainnya. Dan bisa juga dengan cara like dan share video ini agar banyak orang yang bisa mendengarkan audiobook ini dan bisa mendapatkan banyak manfaat dari channel ini. Bab 1. Kesalahan. Tidak menghargai sesuatu yang berharga dan malah mengidamkan hal-hal baru. Fokus pada semua yang tidak dimiliki dan mengabaikan hal-hal yang berharga. Menyesal ketika perpisahan tiba. Mengulangi kesalahan yang sama terus. Meski tahu penyesalan akan datang, begitulah aku. Memang bodoh. Pertimbangan dan keegoisan. Pada suatu hari musim panas, suhu panas mencapai puncaknya. Bahkan udara sangat tidak nyaman karena kelembapan udara jadi sangat tinggi gara-gara hujan sehari sebelumnya. Hari itu aku harus ke Hongdae karena ada urusan. Setelah sekujur tubuhku bercucuran keringat karena berjalan ke stasiun, aku berhasil menaiki kereta bawah tanah. Kukira kereta bawah tanah akan sepi pada siang hari kerja, tetapi nyatanya transportasi umum itu tetap ramai seperti jam berangkat dan pulang kerja. Bukan hanya aku, semua orang berkeringat dan merasa sangat tidak nyaman pada hari yang panas dan lembab itu. Seperti biasa, aku berhati-hati supaya tidak menyenggol orang lain. Aku terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu sampai berpikir, apakah semua orang berhati-hati seperti ini? Ternyata tidak. Orang-orang berusaha mencari posisi nyaman untuk berdiri, mengayunkan payung yang tidak diikat demi mendapatkan sedikit saja ruang kosong. Ada juga yang menonton video di ponsel di tengah rasa penat dan ketidaknyamanan. Mereka semua melakukan itu demi kebutuhan masing-masing, sebuah usaha kecil untuk mendapatkan ruang berpijak. Aku sebal dengan itu semua. Ruang tertutup, sirkulasi udara yang tidak baik di tengah sesaknya orang-orang, udara lembab, suam-suam kuku. Kenapa ini terjadi saat aku naik kereta? Aku pun menyalahkan temanku dan menyalahkan keputusanku yang memilih bertemu hari ini. Setelah itu, aku berusaha memutar badanku agar tidak menyenggol orang lain di dalam kereta sambil melirik seseorang. Laki-laki dengan rambut diwarnai di sebelahku yang sedang menonton video. Aku harap semuanya menghilang. Kadang aku merasa tidak nyaman dan tidak bahagia dengan keberadaan orang lain. Padahal biasanya aku tidak bisa hidup tanpa orang lain. Aku jadi berpikir, jangan-jangan meski kita saling membutuhkan, kita juga adalah beban bagi satu sama lain. Terlintas pikiran di kepalaku. Jangan-jangan alasanku tertarik untuk mempertimbangkan hal-hal kecil dan sepele seperti ini adalah karena aku juga dipenuhi keegoisan yang meluap-luap. Kadang-kadang kita butuh kata-kata ini. Kamu pasti merasa heran saat melihat orang-orang yang emosional. Kamu yang penyabar, tidak pernah meledak meski tertekan dan frustasi. Namun kemudian kamu berpikir jangan-jangan kamu sendiri emosional. Kamu sering merasa kesal, tetapi kamu menjejalkan kekesalan tersebut dalam botol dan menyimpannya dalam hati, bukan? Kamu menahan mulut hanya untuk menjaga hubungan baik, bukan? Kamu menahan air mata sambil tersenyum, pura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, bukan? Kepadamu yang seperti itu, aku ingin berkata, tidak perlu menjadi orang yang sabar. Meski kamu meluapkan amarah, mengungkapkan apapun yang ingin kamu katakan, bahkan menangis sekalipun, masih cukup banyak orang yang menyayangimu. Tidak ada salahnya meluapkan emosi. Aku ingin berkata, kamu sangatlah berbakat karena memang demikianlah dirimu. Kamu mampu membahagiakan orang lain. Tidak apa-apa kalau kamu tidak percaya. Tatapan matamu yang memandangku itu terlalu menyilaukan, membuatku sulit melihatmu. Caramu mengusap rambut yang terkena tiupan angin, gerakan bibirmu saat mengunyah makanan enak,
Tanpa sadar, aku pun mengikuti gerak bibirmu. Aku tahu, kamu semakin terlihat cantik saat tersenyum. Apa kamu tahu itu? Kuharap ada banyak hal yang bisa membuatmu sering tersenyum. Aku ingin terus mengenang masa saat kita saling memperhatikan seperti ini. Aku harap kamu mengingat ini baik-baik, bahwa ada orang yang mencintaimu. Kamu adalah kebanggaan dan pelipur lara bagi seseorang. Percayalah bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Dan aku harap kamu tidak lagi terluka karena ucapan sembarangan orang lain. Aku ingin kamu bisa terus bertemu hal baru, menemukan warna hidupmu sendiri tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Aku harap kamu tidak menyesal membuka hati untuk orang-orang baru. Sekali lagi ingin kukatakan kepadamu, kamu sangat menawan. Melihatmu bisa membuatku bahagia. Kamu sangatlah berbakat. Aku ingin kamu tahu semua itu karena demikianlah dirimu. Kebaikan yang disepelekan. Kamu tidak menunjukkan ekspresi saat menerima celaan. Meski makian, kutukan, dan tindakan penuh amarah lainnya, kamu pikirkan berulang-ulang. Dan benakmu rasanya akan segera meledak seperti gunung berapi aktif. Kamu memikirkan tindakan yang tepat untuk menghadapi lawan bicara. Kamu tawarkan lagi senyum dan keikhlasan, bahkan saat kamu tidak dihargai, ketika sudah mempersiapkan sesuatu dengan sepenuh hati. Aku sering mendengar kata baik hati. Aku juga sering mendengar bahwa bersikap baik dalam hidup hanya akan membuat kita rugi. Namun kalimat kebaikan itu baik yang diucapkan ibu selalu terngiang di telinga dan membuatku hidup sebagai orang baik. Bersikap baik itu tidak nyaman. Aku selalu khawatir dianggap gampangan, lalu dianggap rendah, dan dianggap sebagai orang yang derajatnya lebih rendah. Pikiran seperti itu meninggalkan luka, seperti menggigit tubuhku sendiri dan merobek jati diriku menjadi dua. Karena itu, aku ingin terlihat lebih kuat agar tidak disangka gampangan. Jadi alih-alih berbuat baik, aku kadang berbohong dan melebih-lebihkan sesuatu karena tidak ingin dianggap gampangan. Seperti itulah aku dulu. Jika ada yang mengingatkanku pada masa itu, seperti tulisan, foto, dan rekaman video, serta orang-orang, wajahku akan memerah karena malu. Saat itu aku masih muda dan kasar, sehingga tidak bisa mengendalikan diri. Namun kebaikan adalah kebaikan, dan gampangan adalah perkara yang berbeda. Jadi, yang jadi masalah bukan aku yang terlihat gampangan karena baik, tetapi orang yang menggampangkan kebaikan. Perbedaannya memang tipis, akan tetapi memisahkan dua perkara itu membuat pikiran dan hatiku lebih tenang. Tentu aku tidak lagi dekat dengan mereka yang emosional dan temperamental, orang-orang yang memandang rendah diriku. Akan tetapi aku tidak lagi berkata-kata kasar, tidak pula membangun tembok untuk melindungi diri. Aku tidak lagi mencurigai orang lain sebagai orang jahat karena takut terluka. Aku bahkan tidak ingin hidup seperti itu. Aku hanya ingin menjadi orang baik. Aku ingin menjadi diriku. Kecemasan, masalah apa lagi yang akan datang padaku? Setiap hari aku cemas sampai membuat pikiranku kacau. Hari ini sudah cukup melelahkan, apakah esok hari akan lebih melelahkan? Seiring berlalunya waktu, aku merasa hari-hariku jadi semakin melelahkan dan kecemasanku semakin besar. Kenapa aku tidak bisa melakukan apapun? Apa karena aku kecil dan lemah? Pada akhirnya, aku tidak bisa menghentikan rasa cemas yang menggerogoti. Aku cemas, aku gelisah, tetapi itu bagus. Kecemasan datang karena ada yang harus berjalan dengan baik. Kecemasan bermula dari kekhawatiran yang ada dari sana-sini. Sedikit kata-kata yang terdengar dari sana-sini, sedikit keraguan dan pendapat orang lain dari sana-sini. Semuanya sedikit, tetapi begitu aku sadar, semua itu memenuhi diriku. Lantas aku pun meledak gara-gara satu kalimat tajam. Kalimat tajam itu keluar dari mulut didengar telingaku dan dari telinga masuk ke hati. Optimisme dalam hatiku mulai meredup, mendatangkan kecemasan, menggoyahkan diriku seakan mampu menghancurkan diriku dalam sekejap. Aku harus bahagia. Mungkin kata-kata ini akan terus melekat dalam pikiranku. Namun untuk bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, kita harus menerima kecemasan, ketidakbahagiaan, dan kekecewaan yang tidak pernah diinginkan oleh siapapun. Dengan begitu, kebahagiaan yang lebih besar akan datang. Kita harus merasakan kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan.
Karena dengan cemas, gelisah, dan takut kita akan memulai sesuatu. Itu juga berarti bahwa kita sedang berusaha dengan baik. Jadi tidak perlu mencemaskan kecemasan, tidak perlu gelisah akan kegelisahan. Dan tidak perlu takut akan rasa takut, karena kebahagiaan akan segera datang. Kita hanya perlu membiarkan diri kita mengalir bersama kebahagiaan. Malam itu aku teringat ucapan seorang kakek, kehidupan, pada akhirnya kita akan hidup sendirian. Tahun-tahun akan berlalu begitu saja, jadi jangan hanya berdiam diri. Lakukan apapun yang ada dalam pikiranmu. Kecemasan, ketakutan, dan kegelisahan itu muncul karena kita takut salah. Hati kita takut terjatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Namun hidup tak ditentukan atau dinilai oleh satu saat tertentu. Pada hari-hari yang sulit, aku menganggap diriku sebagai air yang mengalir. Saat air mengalir dari gunung ke lautan, kita akan bertemu dengan ikan, juga batu besar, lalu bergabung dengan aliran air lainnya. Itulah sebuah proses harus kita lalui. Demikianlah kenyamanan datang. Dalam prosesnya, ada saatnya kita merasa gugup, cemas, dan gelisah saat segalanya tidak berjalan dengan baik. Namun, aku harap kita semua bisa tenang. Pada saat seperti itu, ingatlah bahwa kita ini sedang melalui sebuah perjalanan. Karena itu, kita menghadapi berbagai hal. Kalau memang harus cemas, lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Toh hidup ini hanya satu kali. Aku sering mengatakan hal yang serupa dengan kalimat itu kepada banyak orang yang ketemui. Ada begitu banyak arti dari kalimat lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Mengejar mimpi, merasakan cinta, juga melakukan hobi yang membuat kita bertahan melalui hari-hari yang sulit. Aku juga mengatakan hal yang sama kepadamu melalui buku ini. Kuharap kamu juga bisa hidup dengan melakukan semua yang ingin kamu lakukan. Kenyataannya, kita tidak akan pernah tahu bagaimana hasilnya tanpa mencoba. Saat sedang mencobanya pun, kita tidak akan tahu bagaimana akhirnya. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Apakah kita sudah melakukannya dengan baik? Apa ini benar? Orang lain pun tidak mengetahui semuanya. Ada baiknya tutup telinga untuk sementara saat kita memulai sesuatu atau melakukan sesuatu yang baru. Tidak ada yang salah meski menuju ke arah yang tidak sesuai dengan harapan. Kita sedang menuju ke sebuah tempat yang bagus. Jadi jangan cemas. Alasan untuk itu, ketika semua orang sudah pulang, aku kembali memandangi ruang kantor kosong setelah menyelesaikan pekerjaanku. Seberapa banyak waktu yang kuhabiskan sebagai diriku sendiri hari ini? Akan seberapa hancur keyakinan tentang aku bisa menjadi apa saja? Jika melihat ke belakang, aku memang masih melakukan kesalahan, masih banyak kekurangan, dan masih cemas. Namun saat rasa puas memenuhi diriku, aku mencoba untuk memikirkannya sendiri. Ketika mencapai akhir dari pikiran itu, aku sadar bahwa kepuasan yang kurasakan itu menjadikan hari ini penuh rasa syukur yang tak terbatas. Aku ingin hidup tanpa menyesali pilihanku yang salah. Aku percaya ada alasan untuk itu. Sesederhana itu karena memang tidak semuanya bisa berjalan sesuai rencana. Semuanya terjadi begitu saja. Sampai kapan pun, kehidupan ini tidak akan pernah menjadi sejalan dengan apa yang kita pikirkan, juga tidak sesuai dengan rencana yang sudah kita persiapkan. Karena itulah kita cemas dan karena itu pula kita bisa menikmatinya. Masa-masa sulit dan kekurangan dalam berbagai bentuk akan menghampiri semua orang selama hidup di dunia ini. Tidak akan ada orang yang terlewat, karena masa sulit akan datang untuk semua orang. Ketika waktunya tiba, kita semua akan berjuang untuk melaluinya. Kita akan dipaksa menepati beberapa janji yang tidak boleh diingkari, bercerita pada seseorang tanpa tahu apakah dia benar-benar berada di pihak kita, dan mempercayainya. Ini semua akan berlalu seiring jalannya waktu, atau kita bisa menyalahkan diri sendiri bahwa semua kesulitan ini terjadi karena kesalahan kita. Semua itu boleh saja terjadi. Kita pun boleh merasa bersalah sebesar apapun itu. Namun itu semua harus bisa menjadi dorongan bagi kita, membuat kita menjadi semakin kuat agar dapat melaluinya dan berjalan lebih jauh lagi. Perasaan kurasa aku hidup dengan baik saat ini. Itulah yang kurasakan.
Kehujanan. Jelas-jelas aku sudah mengecek perkiraan cuaca sebelum keluar dan langsung memasukkan payung ke tas ketika mendengar bahwa hujan akan turun. Namun sekarang rambut dan pakaianku basah kuyup. Aku sama sekali tidak mengira hujan akan turun. Saat aku meninggalkan tas untuk keluar sesaat, aku tidak bisa apa-apa dan kehujanan begitu saja. Aku pun sadar saat itu aku melangkah cepat, bahkan berlari untuk berusaha agar tidak terlalu basah. Meskipun jelas, aku tahu bahwa rambut dan bajuku pasti akan basah kuyup kena hujan karena jarak sampai ke tempat berteduh cukup jauh. Setelah kepala dan pundakku basah kuyup, aku baru sadar bahwa berlari agar tidak kehujanan itu sama sekali tidak berguna. Jadi aku pun memutuskan untuk pasrah, menyambut hujan seperti ember yang diletakkan di bawah langit-langit yang bocor. Rambutku basah dan pakaianku lengket ke tubuhku. Begitu aku menyerah dan berjalan perlahan, aku bisa melihat pepohonan di sekitar. Mereka seperti mengucapkan salam perpisahan kepada kelopak bunga yang berganti dengan daun-daun muda. Aku pun merasakan musim semi yang pergi, berganti dengan musim panas yang perlahan datang. Meskipun tubuhku basah kuyup dan dingin karena kehujanan, aku bisa merasakan emosi dan semua pemandangan yang ada di tengah hujan. Rasanya ada kesegaran baru di dunia yang stagnan ini, terutama akhir-akhir ini. Aku jadi sering berhadapan dengan sosok diriku yang sibuk dengan kegiatan sehari-hari, tidak bisa bebas melakukan semuanya semauku, bahkan terdesak waktu dan tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, lalu bingung dan resah hingga aku marah dan kesal. Seandainya aku terjebak hujan lebih awal, mungkin aku akan bisa lebih menikmati pemandangan segar, menyambut datangnya musim panas. Aku akan bisa tenang menerima masalah yang memang akan terjadi, atau yang bisa diprediksi tanpa jadi kesal. Aku akan bisa tersenyum dan bisa bersantai alih-alih resah. Kalau itu bisa terjadi, orang-orang di sekitarku dan aku akan merasa puas menjalani keseharian dan memberikan pengaruh yang baik, bukan? Ketika kesibukan datang tanpa jeda, banyak hal buruk yang terjadi berulang kali. Aku semakin sulit bagi diri kita untuk tenang. Menurutku, kita harus belajar cara mengamati situasi dari kejauhan dan tenang sejenak. Segala sesuatu akan berlalu. Jadi bukankah tidak ada salahnya mengarahkan kejadian buruk apapun ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, itu akan bisa diingat sebagai kejadian yang lebih bermakna. Apapun itu, jika pada akhirnya semua akan menjadi kenangan, aku ingin meninggalkan kenangan yang indah. Saat ini pun, suatu saat akan jadi kenangan dan aku percaya kenangan itu akan mengagumkan. Tentang peran, aku adalah penulis, CEO perusahaan, juga barista sebuah kafe. Kadang aku menjadi sales, perencana buku, dan editor naskah. Kadang aku juga merencanakan publikasi. Selain itu, aku hidup dalam ruang dan waktu, tempat aku menjadi seorang putra, kekasih, teman, adik, atau rekan kerja seseorang. Hidupku ini hanya satu, tapi aku memiliki begitu banyak peran. Saat ini aku mengelola sebuah penerbit dan berhadapan dengan penulis. Aku berharap bisa menembus semua kekecewaan yang dulu kurasakan sebagai penulis ketika berhadapan dengan penerbit. Namun ketika aku berurusan dengan penulis dari sudut pandang penerbit, aku seolah menjadi sama dengan penerbit yang dulu berhadapan denganku. Saat menjalankan kafe pun, aku berusaha keras agar bisa menembus semua kekecewaan yang kurasakan ketika menjadi pelanggan kafe. Namun ketika aku menjalankan usaha dan memikirkan pelanggan dari sudut pandang kafe, ternyata ada banyak hal yang tak terpikirkan olehku sebelumnya. Ada kalanya kita bingung karena kita menjalankan begitu banyak peran. Seharusnya aku berkata begini dalam situasi seperti ini. Apakah ini sudah benar untuk menghadapinya? Seharusnya aku memikirkan sudut pandang lain untuk mempertimbangkannya. Seharusnya aku tidak boleh merasakan perasaan kecewa yang sama. Banyak pikiran tumpang tindih membuat semuanya semakin rumit. Gara-gara ini aku sering berpikir tentang bagaimana seharusnya aku bersikap dalam menjalani hidup. Apa yang harus kulakukan ketika menjalani berbagai peran dalam waktu yang sama. Bertahan atau terbawa arus saja. Ada banyak hal yang aku lakukan, tetapi ada dua hal yang menjadi patokanku: kebersamaan dan tidak menjadi orang yang selalu merasa benar.
kebersamaan. Masing-masing orang punya peran dan batasan yang jelas, mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak bisa. Karena itu, aku ingin selalu mengakui dan menghormati sepenuhnya ruang lingkup dan peran pihak lain, menyadari bahwa aku tidak hidup sendirian, menyadari apa yang bisa aku lakukan untuk menjaga nilai sosial, tidak hanya dalam kebersamaan, tetapi juga dalam kesadaran bahwa orang lain adalah orang lain, berusaha mengenali dan memahami perbedaan, menghargai kebersamaan, keragaman orang-orang yang berbeda denganku. Dengan demikian, saat kematian tiba, aku bisa merasakan kehangatan hati karena sesama hidup aku telah berusaha keras menghormati kebersamaan itu. Tidak menjadi orang yang selalu merasa benar, agar tidak menjadi orang yang merasa paling benar. Aku tidak boleh memaksakan pikiran dan pendapatku. Aku harus mengembangkan kemampuan untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Aku harus selalu ingat bahwa apa yang kupikir bisa saja salah. Aku tidak boleh membeda-bedakan orang yang satu dengan orang lainnya dalam hubunganku dengan mereka. Aku harus memiliki keberanian untuk tetap membiarkan telinga dan pikiranku terbuka setiap saat. Aku juga harus bisa merekomendasikan sesuatu yang baik terlebih dahulu. Dengan demikian, saat seseorang mengingatku, orang itu bisa merasakan kehangatan hatiku dan tahu bahwa aku ini orang yang baik. Pertanyaan dan kekhawatiran tentang hidup akan terus berubah, berbeda-beda tergantung pada situasi yang sedang kuhadapi. Namun keinginanku tidak akan berubah untuk hidup dalam kehangatan bersama orang yang mendukung pemikiran dan nilai hidup yang kucari. Setelah itu pun akan ada lebih banyak peran untuk kumainkan. Karena itu, aku ingin hidup dengan hati yang jernih. Bahkan jika dipertemukan dengan orang yang kukenal di masa lalu, alih-alih malu, aku ingin bisa menyapa dan bertanya kabar. Hidup sebagai orang yang bisa dengan bebas mengucapkan salam dan mengharapkan kebahagiaan. Apapun kata orang, aku harus hidup sebagai diriku sendiri. Ini kejadian beberapa tahun lalu, seorang temanku bilang ada orang yang terus mengganggunya di media sosial. Ketika pertama kali mendengar cerita itu, aku hanya mengucapkan sedikit kalimat penghibur untuknya. Namun temanku terus saja mengeluhkan hal yang sama setiap kali kami bertemu. Akhirnya dia kehabisan energi karena kejadian itu membuatnya tidak bisa makan sama sekali. Saat itu aku merasa masalahnya sudah serius. Aku pun bertanya sambil lalu, apa ada yang bisa kulakukan untuk membantu? Akhirnya temanku itu mulai menceritakan situasi tersebut secara spesifik. Temanku itu seorang model, jadi dia cukup sensitif terhadap rumor yang beredar tentang dirinya. Seseorang mengungkapkan masa lalunya, ditambah dengan kisah-kisah bohong yang dibungkus dengan sangat rapi hingga terdengar nyata. Mereka yang tidak mengenalnya secara pribadi pun ikut mengutuknya. Gawatnya lagi, situasi itu sangat serius karena berdampak buruk terhadap aktivitas sehari-harinya. Ketika aku sedang berpikir bagaimana mengatasi situasi ini untuk membantu, aku menemukan undang-undang pencemaran nama baik. Dikatakan bahwa undang-undang pencemaran nama baik dapat ditegakkan ketika fakta atau kebohongan disebarkan untuk merusak kehormatan orang tersebut. Pada awalnya aku mencari tahu tentang bagaimana undang-undang ditegakkan pada kejahatan seperti ini hanya untuk membantu temanku saja. Namun setelah melihat persyaratan pengajuannya secara alami, aku bisa menyampaikan kalimat menghibur yang cukup kepada temanku. Kalimat awalnya berbunyi, pencemaran nama baik adalah merusak reputasi seseorang menggunakan fakta maupun kebohongan. Ini mirip sekali dengan apa yang selalu ada di pikiranku. Semua fakta dan kebohongan yang ada di sekelilingmu itu tidaklah penting, karena pada dasarnya manusia memang hanya bisa melihat apa yang ingin mereka lihat. Jadi, kuharapkan kamu tidak menyerah pada pandangan miring orang lain. Jika kamu tidak bisa menunjukkan sosok terbaik dirimu kepada semua orang, jangan jadikan itu beban pikiran. Sosok dirimu saat ini tidak dibuat berdasarkan pandangan, penilaian, ataupun kecurigaan orang lain. Kamu dibentuk dari rasa sakit dan air mata yang mengalir karena usaha kerasmu untuk tetap bertahan. Tidak penting bagaimana orang berpikir tentangmu. Aku ingin menyampaikan, hiduplah sebagai dirimu. Kembali pada cerita temanku tadi. Akhirnya laporan atas pencemaran nama baik pun diajukan dan para pengganggu itu diberi hukuman. Masing-masing dikenakan denda sebesar 3 juta won. Kemudian temanku itu bilang bahwa dia merasa lebih baik sambil berterima kasih kepada aku. Ketika itu, aku membalasnya dengan pertanyaan, jika hal semacam ini terjadi lagi,
Apa yang akan kau lakukan untuk menyelesaikannya? Temanku kemudian menjawab, aku akan laporkan lagi. Tetapi jika itu terjadi lagi, aku akan tetap menjadi diriku sendiri karena apapun personality. Aku ingin mengatakan bahwa aku bahagia saat melakukan yang ingin kulakukan. Namun nyatanya aku cemas. Apakah buku yang diterbitkan kali ini akan laris? Apakah penghasilan bulananku akan bertambah? Apakah aku masih bisa makan? Bagaimana aku harus merencanakan masa depanku? Siapa yang harus kupilih untuk bekerja bersamaku? Bagaimana caranya aku agar bisa menciptakan lingkungan kerja yang baik bagi para karyawan? Apa aku harus mengangkat telepon dari orang yang sudah lama tidak pernah menghubungiku? Apa yang akan orang itu pikirkan jika aku tidak menerima teleponnya? Aku mencemaskan semuanya. Sangat sulit untuk hidup dengan benar. Aku harus tahu semua jawabannya, tetapi hal yang tidak ku ketahui malah tambah banyak. Kira-kira berapa banyak buku yang akan terjual? Kira-kira berapa banyak peningkatan penghasilanmu bulan ini? Apa itu cukup untuk membiayai kehidupanmu? Apa rencanamu selanjutnya? Pekerjaan aku di kantormu. Terimalah telepon dariku. Aku lelah menjawab semua pertanyaan yang jawabannya adalah apa yang orang lain ingin dengar. Bahkan lebih menyenangkan untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Apa kalian pernah berbicara dengan suara keras, mengucapkan kalimat-kalimat tanpa arti, mengenakan beberapa topeng saat berurusan dengan orang lain, memaksakan senyum, atau dengan mudah mengganti tulisan dan cara berbicara? Meski lingkup pertemananku makin kecil, aku kadang ingin sendirian saat aku dikelilingi orang lain. Beberapa kali berhubungan dengan orang lain membuatku sadar, mungkin memang inilah kepribadianku. Kepribadian dalam bahasa Inggris adalah personality, sedangkan dalam bahasa Yunani persona berarti wajah. Mungkin kepribadian adalah sosok diriku yang diwujudkan lewat beberapa topeng. Namun tidak peduli berapa banyak topeng yang kupakai, aku paling merasa nyaman ketika bertemu dengan orang yang tahu siapa aku sebenarnya. Ketika kita hidup di antara begitu banyak orang, ada kalanya kita ingin sendirian. Kita sering muak dengan perhatian yang tidak perlu dan kata-kata yang menyakitkan, hingga kadang kita merasa ingin sendirian saja. Keinginan untuk sendirian itu semakin kuat ketika aku memandang sekelilingku. Rasanya semua orang bahagia kecuali aku. Rasanya semua orang bisa mengerjakan tugasnya dengan lancar, sementara aku cuma berjalan di tempat. Bahkan aku sampai berpikir jangan-jangan aku sudah tidak punya teman yang bisa mengerti hatiku lagi di sisiku. Aku hanya ingin kebahagiaan yang setara dengan sulitnya usahaku bertahan hidup. Keinginan untuk bahagia itu amat mendesak. Entah berapa banyak kesulitan dan kekalahan yang datang padaku setiap harinya. Akhir-akhir ini, tubuh dan pikiranku sangat kacau. Namun, aku tidak mampu melihat sekelilingku karena aku hanya melihat ke depan, tanpa peduli sekitar. Bahkan keadaan keluarga juga berantakan. Aku menghela napas setiap kali melihat diriku sendiri. Dalam keadaan seperti ini, siapa yang akan mendengarkan aku dan siapa yang akan memberiku kekuatan? Meski aku cemas, apakah aku bisa mengerjakan tugasku dengan baik? Atau apakah aku bisa hidup dengan baik dan tetap menikmati hidup? Aku berusaha untuk lebih fokus pada tulisanku, memberikan lebih banyak energi dalam kata-kata yang kutulis, dan menjadi orang yang gagah dalam setiap perbuatanku. Aku mungkin sering terguncang, berkali-kali hancur, dan kadang terluka. Meski demikian, semoga aku bisa terus maju. Aku ingin menjadi orang yang konsisten. Aku ingin berusaha agar aku bisa lebih lagi hidup sebagai diriku. Hidup adalah serangkaian pilihan yang dipilih dan yang tidak dipilih. Kalau aku sudah memilih sesuatu, aku harus bisa menangani yang tidak kupilih. Sudah jadi tanggung jawabku jika nantinya aku menyesali pilihanku itu. Dan sudah tanggung jawabku pula untuk merasa senang saat mencapai prestasi besar lewat pilihanku tersebut. Apapun pilihannya, aku ingin membuat pilihan yang tepat. Ya, itulah proses yang harus aku lalui. Jika melihat ke belakang, apakah aku yang dulu akan iri atau malah bangga pada aku yang sekarang? Kuharap diriku yang dulu bangga pada apa yang sekarang. Kuharap diriku ini tidak lagi terobsesi dengan masa lalu. Semoga semua momen bisa kuingat sebagai kenangan indah. Kumohon semuanya. Kehidupan yang kuinginkan.
Aku ingin hidup dengan lantang, mengatakan bahwa aku bisa melalui semua kekhawatiran, kebingungan, dan ketakutan meski dalam kecemasan. Aku tidak ingin menjalani kehidupan yang bebas dari kecemasan, kekhawatiran, kebingungan, dan ketakutan, karena semua kekurangan dan kesulitan itu adalah kekuatan pendorong yang memimpin hidupku. Jika kita mengucapkan saram dalam bahasa Korea berarti orang, bibir kita akan tertutup. Jika kita mengucapkan sarang dalam bahasa Korea berarti cinta, bibir kita akan terbuka. Itu berarti orang terbuka dengan cinta. Orang dan cinta jugalah yang bisa menyamarkan kehidupan. Ada berbagai jenis cinta yang bisa menyamarkan kehidupan ini. Bukan hanya cinta antara sepasang kekasih, tapi juga keluarga, teman, rekan kerja, dan pekerjaan. Diri sendiri hari ini diri sendiri hari ini dan kehidupan ini, dan masih banyak lagi. Aku bahkan berpikir mungkin saja sebagian besar yang kita lakukan membutuhkan cinta. Aku masih ingin melakukan banyak hal dengan penuh cinta. Aku selalu melihat kebahagiaan dengan penuh cinta, dan itu membuatku tidak ingin pernah menyerah pada impianku. Karena sudah lahir di dunia ini, aku ingin hidup melakukan semuanya yang ingin kulakukan. Sampai napas terakhirku, sampai aku mati. Aku tidak ingin melukai orang-orang yang selalu mendukungku. Aku ingin jadi lebih kuat agar bisa membantu mereka bertahan hidup. Aku juga tidak akan meragukan diriku sendiri sampai akhir hidupku. Aku ingin percaya pada apa yang kulakukan dan yang akan kulakukan. Aku ingin terus yakin bahwa pada akhirnya yang akan selalu berpihak padaku adalah diriku sendiri. Aku ingin hidup seperti itu. Namun jawaban dari kehidupan pada akhirnya tidak akan pernah kita temukan. Di akhir kehidupan kita akan menemukan bahwa tidak ada jawaban pasti untuk hidup ini. Aku akan menganggap bahwa pilihankulah jawabannya. Begitulah caraku menjalani hidup ini. Tujuan akhir hidup ini adalah kebahagiaan. Momen ketika aku merasa bahagia adalah saat aku mencintai semua yang datang dalam hidupku. Pada akhir hidupku, aku ingin mengatakan bahwa aku bahagia sebelum akhirnya mati.